Sejarah di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan tayangan tentang materi sejarah yang diawali dari zaman perjuangan kemerdekaan, zaman proklamasi, dan juga zaman setelah proklamasi, di mana pada tayangan itu akan kita saksikan kejadian-kejadian, tokoh-tokoh, simbol-simbol yang merupakan aspek penting di dalam proses sejarah. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sekelumit sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia mengalami puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan dikumandangkannya proklamasi ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui media surat kabar, radio, telegraf, dan juga dari orang per orang, serta juga kepada dunia internasional yang dilakukan oleh para diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri. Setelah proklamasi, para pemimpin, pejuang, dan pendiri bangsa Indonesia menetapkan merah putih sebagai bendera kebangsaan nasional Indonesia dengan arti merah darah, artinya berani, dan putih adalah hati bangsa Indonesia, yaitu suci. Sedangkan sebagai lambang negara adalah burung Garuda. Sebagai tokoh pemersatu bangsa dan bapak bangsa, Soekarno adalah tokoh yang paling berpengaruh pada masa perjuangan kemerdekaan dan bekerjasama dengan Bapak Muhammad Hatta sehingga dikenal dengan istilah Negeri Tunggal sebagai proklamator bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang didapat dengan perjuangan ternyata belumlah berakhir karena bangsa penjajah, terutama Belanda, masih ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga para pejuang tetap siap melanjutkan perjuangan di berbagai medan pertempuran. Sehingga ada yang didatangkan dari berbagai wilayah yang kemudian mendapatkan siksaan, dibunuh oleh para penjajah, yaitu bangsa Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan dapat kita lihat dalam perlawanan rakyat Surabaya dalam menghadapi sekutu pada tanggal 10 November 1945, sehingga Presiden Soekarno diharapkan dapat mengakhiri konflik dengan kedatangan Presiden Soekarno ke kota Surabaya untuk menenangkan para pejuang dari kota Surabaya. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Presiden Soekarno selalu melambaikan tangan kepada rakyat dan selalu antusias disambut oleh rakyat atas kedatangan Presiden Soekarno. Untuk memantapkan posisi Indonesia di dunia internasional, Presiden Soekarno juga melakukan kunjungan ke berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Presiden Soekarno berjumpa dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan mendapatkan sambutan luar biasa dengan adanya upacara kehormatan secara militer. Potret tentara pejuang Indonesia
di masa perjuangan bisa kita lihat dari semangat tempur yang terus menyala dan berkorban, walaupun dengan persenjataan dan latihan seadanya. Proses perjuangan bangsa Indonesia juga melalui diplomasi dibahas pada sidang-sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penderitaan yang luar biasa, maka bangsa Indonesia mendapatkan wilayah dengan hukum de jure dan de facto yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat kita lihat dalam peta nasional Indonesia. Maka akhirnya kemerdekaan yang kita dapatkan harus dapat kita pertahankan dengan semangat merdeka atau mati. Demikianlah sekelumit sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dapat kita petik dari berbagai sumber yang dibuat oleh Yorinal AR. Terima kasih. Selamat mengikuti. Demikianlah tadi proses pembelajaran sejarah, di mana pembelajaran sejarah tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga dengan menggunakan metode yang lain yang dibantu oleh media gambar seperti yang telah kita saksikan barusan tadi. Mudah-mudahan penerangan tadi bisa menambah inspirasi kita untuk memahami tentang sejarah, dan mudah-mudahan semuanya bisa membantu kita untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya. Terima kasih, sampai jumpa.